Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul islam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumih. Sifatu ardil mahsyar wa ahli. Thumma anzur kaifa yusaquna ba'dal ba'thi wan nusyur hufatan uratan ghurran ila ardil mahsyar. Ardin bayda qa'in safsafin la tara fiha iwaja wala amata wala tara 'alaiha rabwatan yakhtafil insanu wara'aha wala wahdatan yanhafidu 'anil a'yuni fiha bal huwa sa'idun wahid basitun la tafawuta fihi yusaquna ilaihi zumara fa subhana man jama'al khalaika ala ikhtilafi asnafihim min aqtaril ardi idisaqahum birrajifah tatba'uha ar-radifah warrajifah hiya an-nafhatul ula warradifah hiya ats-tsaniyah wa haqiqun litilkal qulub an takuna yawma idin wajibah al absaru walitilka an takuna khashi'ah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka kursin naqi laisa fiha ma'lamun li ahad. Qala ar-rawi wal afrah bayadun laisa bin nasi' wan naqi anil kishri wan nakhalah wa ma'lam ay la bina'a yasturu wa la tafawuta yaruddul basar ila akhirih. Arti perkataan Imam Ghazali rahimahullah, nafa'ana bi'ulumi, sifat bumi padang mahsyar dan penghuninya. Kemudian perhatikanlah bagaimana mereka yang dibangkit dari kubur, mereka yang sudah dibangkit dari kubur, digiring setelah dibangkit. Digiring, yang menggiring itu adalah api. Jadi mau kada mau mesti jalan, karena di belakang kita ada api yang mengepung kita. Dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang, tidak berkhitan, ke padang mahsyar. Nah, digiring menuju halaman yang luas yang disebut dengan mahsyar. Di situ pada umumnya manusia telanjang, kada beralas kaki, berdebu, kecuali orang-orang tertentu yang diberi pakaian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padang mahsyar itu adalah bumi yang putih, lapangan yang luas, yang kamu padanya tidak melihat tanah yang berkilok, tanah yang tinggi dan yang rendah. Kadada yang berkilok, kadada tinggi, kadada rendah, kadada tidak melihat bukit di atasnya, kadada gunung. Di mana manusia dapat bersembunyi di belakangnya. Dan tidak pula ada jurang yang di mana manusia dapat merendah dari pandangan mata di dalamnya. Gunung kadada, jurang kadada, beliuk-liuk kadada, tinggi rendah kadada, rata. Tetapi padang mahsyar adalah satu tanah yang lapang, yang tidak berlebih kurang padanya. Mereka digiring kepadanya dengan berkelompok-kelompok, sesuai dengan kelompoknya di alam dunia ini. Jadi tak kumpul pulang di sana kelompok-kelompok itu. Ada kelompok yang besar, kelompok orang-orang kafir, dan kelompok kaum muslimin.
Kelompok muslimin, kelompok orang kafir. Kelompok muslimin ini ada kelompok-kelompok kecil lagi. Ada kelompok Nabi Nuh, ada kelompok Nabi Ibrahim, ada kelompok Nabi Musa, Nabi Isa, nah sampai kepada kelompok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelompok Nabi kita pun berkelompok-kelompok pulang lagi. Nah, sesuai dengan kelompok perkumpulannya di dalam dunia ini. Mereka digiring kepadanya dengan berkelompok. Maha suci Tuhan yang mengumpulkan para makhluk dengan bermacam-macam jenis mereka dari seluruh penjuru bumi. Karena dia menggiring mereka dengan ar-rajifah dan diikuti oleh ar-radifah. Ar-radifah, ar-rajifah adalah tiupan yang pertama dan ar-radifah adalah peniupan yang kedua. Dan sebenarnya bagi hati itu adalah ia pada waktu itu takut. Hati manusia yang tak kumpul di situ semuaan dalam keadaan takutan. Dan bagi mata itu adalah bahwa ia khusyuk, tunduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah ala ardin bayda afra ka kursin naqi laisa fiha ma'lamun li ahad. Artinya manusia itu, ujar Nabi, dikumpulkan pada hari kiamat di atas tanah yang putih seperti adunan roti yang bersih. Tidak ada padanya bangunan bagi seseorang. Kada ada bangunan, kada ada pohon, kada ada apa-apa di sana. Rawi berkata, al-aprah adalah yang putih yang tidak bersih. An-naqi adalah bersih dari kulit dan dadak. Dan ma'lam adalah tidak ada bangunan yang menutupi dan tidak ada berlebih kurang yang menolak pandangan. Jadi dari seluas mata memandang kelihatan, kalau denang menghalanginya. Dan janganlah kamu menyangka bahwa bumi itu seperti bumi dunia. Jangan menyangka padang mahsyar itu kayak lapangan. Jangan dikira macam itu. Tetapi ia tidak sama dengan bumi dunia kecuali nama saja. Namanya aja sama, padang mahsyar. Tapi lain lawan bumi dunia. Allah Ta'ala berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Artinya pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ditambahkan padanya dan dikurangkan dan dihilangkan pohon-pohonnya. Kada ada lagi pohon-pohonan, gunung-gunungnya, jurang-jurangnya, dan apa yang ada padanya. Ia dibentangkan seperti dibentang kulit di pasar Ukaz. Itu pasar yang terkenal di antara Mekah dan Madinah. Ada pasar Ukaz. Di situ orang banyak berjual kulit binatang nang dibentang. Bumi yang putih seperti pirak, tidak ditumpahkan atasnya darah dan tidak dikerjakan kesalahan padanya. Nah, di situ kalau ada orang bakalahian dan di situ kalau ada orang yang berani menentang Allah. Di bumi itu. Dan langit-langit itu hilang mataharinya. Mataharinya kada bercahaya lagi. Bulannya dan bintang-bintangnya. Jadi dalam keadaan gelap gulita. Kecuali ada amal-amal saleh orang yang menerangi dirinya itu. Perhatikanlah wahai orang yang patut dikasihani tentang huru-hara hari itu dan kerasnya hari itu.
Sesungguhnya apabila para makhluk berkumpul di atas tanah ini, maka berterbanganlah di atas mereka bintang-bintang di langit, dan hilanglah sinar matahari dan bulan, dan bumi gelap karena padam lampunya. Maka ketika mereka dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba langit berputar di atas kepala mereka dan terbelah beserta tebal dan kerasnya selama 500 tahun. Umur 500 tahun kalau hitungan tahun dunia. Langit itu berputar-putar, hancur berkeping-keping. Dan para malaikat berdiri di seluruh penjurunya. Maka alangkah huru-hara suara terbelahnya langit pada pendengaranmu, dan alangkah hebatnya bagi hari terbelahnya langit beserta kerasnya dan kuatnya langit itu. Kemudian langit itu mengalir seperti pirak yang diceburkan, yang dicampuri, yang dicairkan, yang dicampuri warna kuning, lalu menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Dan langit menjadi seperti timah yang hangus, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu, dan manusia bercampur aduk seperti kupu-kupu yang bertebaran. Dan mereka tanpa alas kaki, telanjang serta berjalan kaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsun nas hufatan uratan ghurra qad aljamahumul araqu wa balaga syuhumal adzan. Artinya manusia dibangkitkan dengan tanpa beralas kaki, telanjang serta tidak berkhitan. Mereka dibelenggu oleh keringat, dan keringat itu sampai ke cuping telinga mereka. Cuping telinga itu lala makan telinga, ini ngarannya cuping telinga. Saudah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis ini berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alangkah aibnya manusia yang sangat banyak itu bertelanjangan, kada bersandal, alangkah aibnya. Apakah sebagian kita memandang kepada sebagian yang lain? Maka Rasulullah SAW bersabda, manusia disibukkan dari yang demikian itu. Manusia kada sempat memandang urusan penurang kayak apa, masa orang yang kayak apa dihadapi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, artinya setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya. Maka alangkah besar hari yang terbuka padanya segala aurat, dan dirasa aman pada hari itu beserta demikian. Pandangan dan berpaling, bagaimana sedangkan sebagian mereka berjalan di atas perutnya dan mukanya, maka tidak ada kemampuan bagi mereka kepada berpaling kepada yang lain. Ini manusia ini macam-macam di situ. Ada yang berjalan batis, ada yang bekisut, ada yang jalannya merayap, bati harap macam ular. Jadi kada sempat melihat penurunan yang betilanjangan, semuaan betilanjang. Kalau sampai memperhatikan kepada kemaluan orang, karena masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah thalathata asnaf, rukbana wa musyata wa ala wujuhihim. Faqala rajulun ya Rasulullah wa kaifa yamshuna ala wujuhihim? Qala alladhi amshahum ala aqdamihim qadirun ala ayyumshiyahum ala wujuhihim.
Artinya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia dikumpulkan pada hari kiamat dengan 3 macam. Dengan naik kendaraan. Ada yang dari kubur bangkit menuju padang mahsyar, disediakan tunggangan. Nah, sehingga dia duduk di atas tunggangan menuju padang mahsyar. Ini orang-orang yang punya kedudukan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu keluar dari kuburnya, disediakan sudah tunggangannya, disediakan pakaiannya dan sebagainya. Berjalan kaki, nah ada yang begitu bangkit dari kubur menuju padang mahsyar berjalan batis, kada ada tunggangan. Dan berjalan di atas muka-muka mereka, berarti harap. Nah, jalan berarti harap, merayap. Yang kayak ular jalannya. Lalu seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka berjalan di atas muka-muka mereka? Kayak apanya berjalan merayap nangka itu? Nah, Rasulullah SAW bersabda, orang yang, maksudnya Tuhan, yang menjalankan mereka di atas tapak kaki mereka adalah mampu untuk menjalankan mereka di atas muka-muka mereka. Jadi keadaan ini Tuhan yang membuat manusia bisa berjalan di atas kakinya, Tuhan bisa juga membuat orang itu berjalan atas mukanya. Ini mukanya nang berjalan na parut muha nang berjalan nang merayap di bumi. Dalam tabiat manusia terdapat keingkaran kepada apa yang tidak berjinakan hatinya dengannya. Kita biasa mengingkari. Nah, kadang kau membayangkan terhadap sesuatu yang belum pernah ada terlintas di hati kita. Kayak apa ya orang berjalan kada pakai batis, parut nang berjalan lawan muha. Jadi jar Nabi, Allah yang bisa menjalankan orang dengan batis, Allah bisa juga menjalankan orang dengan muhanya itu. Tabiat kita mengingkari kepada hal-hal yang tidak pernah terlintas di hati kita. Jikalau manusia tidak menyaksikan ular dan ia berjalan di atas perutnya seperti kilat yang menyambar, niscaya ia ingkar kepada terupanya berjalan di atas selain kaki. Manusia karena melihat ada ular laju jalannya, hanya mengandalkan parutnya aja. Nah, jakanya kada melihat, kada percaya manusia orang bisa berjalan lewat parutnya. Tapi karena melihat ada kenyataan ular yang berjalan lewat parutnya itu dengan lajunya, cepatnya, manusia percaya. Nah, jakanya kada pernah melihat ular, kisahnya aja ada, bisa kada percaya manusia. Ada sesuatu yang bisa berjalan dengan perutnya. Dan berjalan kaki juga dipandang jauh bagi orang yang tidak menyaksikan yang demikian itu. Nah, orang berjalan lawan batis itu kan manusia bisa kada percaya, jakanya kada pernah melihat. Tapi karena melihat ada orang berjalan lawan batis, nah kalau percaya bahwa ada orang berjalan dengan batis. Nah, jadi di padang mahsyar itu manusia ada yang berjalan batis, ada yang berjalan lewat muhanya. Nah, muhanya yang berjalan di padang mahsyar itu. Maka jauhilah dirimu dari ingkar kepada sesuatu dari keajaiban-keajaiban hari kiamat. Nah, jangan ingkar dengan keajaiban-keajaiban yang ada di alam kubur, yang ada di padang mahsyar, yang ada dalam neraka. Karena semuaan itu adalah Allah mampu untuk menciptakan yang demikian itu. Maka jauhilah dirimu dari ingkar, kada percaya atau ragu-ragu kepada sesuatu dari keajaiban-keajaiban hari kiamat.
Ada orang manusia nang berjalan parutnya kayak rumah. Dalam hadis Nabi disebutkan demikian. Orangnya kayak biasa, parutnya nang kayak rumah. Nah, itu orang nang dalam dunia banyak ketujuh makan riba, makan pungli, makan pajak, yang duit-duit haram daripada manusia. Ini di akhirat di padang mahsyar bangkit dari kubur manusia biasa, parutnya nang kayak rumah genanya. Memang kita kada pernah melihat ada orang macam itu. Jangan ingkar, jangan ragu. Karena di akhirat itu semuaan penuh dengan keajaiban-keajaiban, keanihan-keanihan yang belum pernah kita lihat di alam dunia ini. Jauhilah dirimu dari ingkar kepada sesuatu dari keajaiban-keajaiban hari akhirat. Ada ular berkepala 10. Jangan kada percaya, jangan ragu. Walaupun di dunia belum pernah kita lihat ada ular berkepala 10. Di akhirat itu ada. Karena menyalahinya kepada dibandingkan apa yang ada di dunia. Dunia jangan diukur akhirat, karena akhirat penuh dengan keajaiban-keajaiban. Maka jikalau kamu tidak menyaksikan keajaiban-keajaiban dunia, kemudian dikemukakan kepadamu sebelum menyaksikannya, niscaya kamu ingkar kepadanya. Dulu kan orang lagi belum ada, lagi belum tahu, belum mendengar, belum melihat adanya pesawat, orang nggak percaya lawan pesawat itu. Ada besi yang terabang mengangkut berapa ratus manusia, ini nggak percaya. Lagi belum melihat, lagi belum tahu kisahnya. Nah setelah tahu kisahnya, saya sudah melihat, hanya percaya. Nah, demikianlah akhirat itu. Banyak hal-hal yang kita kada tahu, yang kita kada melihat. Nah, jangan kada percaya oleh sebab yang demikian. Maka hadirkanlah dalam hatimu, bayangkanlah dalam hatimu akan rupamu. Nah di akhirat itu macam apakah kena rupa kita nih? Dan kamu berdiri dalam keadaan dengan telanjang, terbuka, terhina, terusir, bingung, termangu-mangu, lagi menunggu kepada apa yang berlaku atasmu dari keputusan dengan kebahagiaan atau dengan celaka. Dan besarkanlah keadaan ini. Nah, arti besarkan itu artinya pentingkanlah keadaannya. Selalu kita hadirkan di dalam hati kita, di dalam tafakkur kita. Kita selalu membayangkan kayak apa nasib kita pada hari itu. Apakah termasuk orang yang diberi Allah tunggangan sehingga ke padang mahsyar begitu nyamannya dengan tunggangan, dengan pakaian? Apakah termasuk orang yang berjalan batis sambil diusir, diburu? Apakah termasuk orang yang berjalan dengan muhanya sendiri? Dan besarkanlah keadaan ini, karena sesungguhnya ini adalah perkara yang besar. Nah, sifat keringat dalam keadaan padang mahsyar seperti tadi, berkumpul dengan sedemikian banyak jenis macam-macam makhluk Allah. Nah, di situ ada hal yang penting juga yang diperhatikan, adalah tentang keringat, tentang paluh. Nah, banyak orang di situ nang kesakitan karena kebanyakan berisi paluh. Nah, panas. Kemudian bertafakurlah tentang berdesakannya para makhluk. Di situ berdesak-desakan. Dan berkumpulnya mereka. Sehingga berdesakan di mauqif, di padang mahsyar itu penduduk langit yang 7 dan bumi yang 7 dan malaikat, jin, syaitan, binatang buas dan burung. Semuaan berkumpul di satu halaman itu. Nah, lalu yang tadinya matahari kada bercahaya, matahari bersinar. Nah, jadi artinya waktu kita menuju kubur itu, bujur dari kubur menuju padang mahsyar itu gelap gulita.
Setelah kita sampai di mahsyar itu, lalu matahari itu bersinar. Nah, sudah terkumpulan di seluruh penduduk dunia ini dari awal sampai akhir. Nah, terkumpul di situ, matahari bercahaya, bersinar. Lalu matahari bersinar di atas mereka dan telah berlipat ganda panasnya. Nya kada ada naungannya, kada ada yang menyerapnya lain pada makhluk yang ada di situ. Kada ada pohon, kada ada banyu, kada ada apa. Kalau perkara urusan lapar itu jangan dibicarakan lagi laparnya. Bicara haus jangan dibicarakan, bersangatan haus. Makanya ada hadis Nabi yang mengatakan supaya jangan lapar di sana. Nah, jadikanlah kebiasaan hidup memberi makan orang. Kalau hendak di sana jangan haus, jadikanlah kebiasaan hidup memberi orang minum. Kalau di sana hendak jangan bertelanjang, jadikanlah kebiasaan kita memberikan orang pakaian. Jadi di situ pasti haus. Orang-orang yang kikir di situ haus, lapar, bertelanjang. Nah, panasnya matahari berlipat ganda dan berubah dari apa yang telah ada di atasnya, dari keringanan urusannya. Kemudian matahari itu didekatkan dari kepala semua alam. Langitnya sudah hancur, langit sudah kada ada lagi. Jadi matahari itu kan letaknya kada di langit pertama. Ada yang mengatakan di langit keempat kalau letaknya matahari. Kalau langit pertama mungkin kepanasan semuaan. Ini langitnya sudah kada ada lagi. Nah, kita bayangkan kayak apa panasnya. Langitnya kada ada lagi. Langitnya sudah hancur, luluh macam timah tadi. Nah, kemudian matahari itu didekatkan dari kepala semua alam seperti kadar di antara dua busur. Maka tidak tersisa di atas bumi itu satu naungan selain naungan arasnya Allah, arasnya Tuhan semesta alam. Nah, hanya ada naungan aras. Dan tidak mungkin dari bernaung dengan aras itu selain orang-orang yang mukarrabun. Yang bisa bernaung di aras itu hanya orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah bi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Nah, jar Nabi, ada 7 golongan manusia yang pada hari kiamat itu masuk dalam naungan aras Allah itu. Nah, 7 kelompok manusia ini kada kepanasan di situ karena dia bisa dapat jatah fasilitas bernaung di arasnya Allah. Yang pertama ujar Nabi kita, imamun adilun. Nah, seorang imam yang adil. Arti imam ini penguasa yang adil. Penguasa yang adil. Penguasa yang adil. Nah, ini di akhirat ini kada kepanasan. Karena dapat naungan dari arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang hidupnya beribadah kepada Allah. Orang yang usia muda, usia anum, hidupnya beribadah kepada Allah. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Baik laki-laki, baik bini-bini yang umurnya 30 tahun, 20 tahun itu usia muda. 30, 20, 17, 18, 19, 20, 25 itu usia muda. Di saat-saat usia muda, di saat-saat nafsunya tinggi, tapi nya bisa mengendalikan nafsu, beribadah kepada Allah. Orang sibuk dengan keramaian-keramaian waktu muda, inya kada, inya beribadah kepada Allah. Nah, ini orang kalau nya mati, dia dapat naungan aras Allah.
Jadi imamun adil yang pertama itu hanya untuk laki-laki, untuk bini-bini kada ada situ. Nah wasyabun, nah ini masuk bini-bini laki-laki. Wasyabun nasya'a fi ibadatillah, orang muda, baik laki baik bini, orang muda yang hidupnya kada tahu luar, ini hanya beribadah kepada Allah. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, ini khusus laki-laki juga. Laki-laki juga. Laki-laki yang hatinya digantungnya di masjid. Awaknya aja di luar, tapi hati digantungnya di masjid. Artinya apa? Laki-laki ini orang yang sembahyangnya berjamaah. Sembahyang berjamaah. Zuhurnya ke masjid. Kayaknya bulik kalau keluar masjid, ini sudah berniat kayaknya asar ke masjid pulang. Asar ke masjid pulang. Kayaknya bulik ke rumah, sudah berniat pulang, kayaknya maghrib ke masjid pulang. Itu artinya hatinya digantung di masjid. Nah, orang yang melazimi sembahyang berjamaah di masjid itu termasuk orang yang dapat naungan aras Allah. Ini rajul laki-laki. Warajulani tahabba fillah, yang keempat dua orang laki-laki yang keduanya itu saling sayang bersayangan pada jalan Allah. Dia berhimpun atas Allah dan berpisah atas Allah. Ini laki-laki ini bersahabat nang bujur-bujur karena Allah. Kada ada kepentingan apa sedikit jua pun selain daripada bersahabat itu. Kalau nya berkumpulnya karena Allah. Kalau nya pun berpisahnya karena Allah. Laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Perempuan dengan perempuan ini bersahabat semata-mata karena Allah. Kada ada tujuan lainnya bersahabat semata-mata karena Allah. Dia berkumpul karena Allah, dia berpisah pun karena Allah. Nah ini pun masuk juga dalam golongan yang 7 itu. Warajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Seorang laki-laki yang diajak oleh perempuan yang punya kedudukan dan keelokan, diajak untuk berbuat maksiat, berbuat zina. Laki-laki itu berkata, aku takut kepada Allah. Sebaliknya sama, bini-bini diajak oleh laki-laki yang punya kekayaan, punya kepangkatan, diajak untuk melakukan zina. Ujar si bini-bini, aku takut kepada Allah. Nah itu orang seperti itu, walaupun sekali seumur hidup pernah, walaupun seumur hidup sekali kejadian itu, nah itu akan membuat ia dapat naungan aras di padang mahsyar nang panas itu. Yang keenam, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Seseorang baik laki-laki baik perempuan yang bersedekah dengan sedekah yang dia sembunyikan sedekahnya itu sehingga kada tahu tangan kirinya apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Ini bersedekah ni orang kada nang tahunya, nang menerima pun kada tahu padanya nang bersedekah. Nah, memang sedekah itu ada baik terang-terangan. Yang baik terang-terangan ini bersedekah itu satu tujuannya supaya ditiru oleh orang. Nah, ini bersedekah di tengah orang banyak. Ini mengisahkan, aku tadi bersedekah lawan si fulan sekian. Tapi niatnya apa? Niatnya supaya nang dipandirinya ini meniru inya, mencontoh inya suka bersedekah. Nah, itu ganal juga pahalanya. Nang kedua, bersedekah itu baik juga terbuka untuk menjaga diri. Menjaga diri. Karena di kampung ini mun bersedekah tuh kita bersembunyian aja, orang kadang tahunya, padahal orang kikir kena kita. Bah, pemalar benar itu kikir. Padahal kita bersedekah cuma orang kadang tahunya. Nah, jadi perlu juga sedekah itu ada yang terbuka
untuk menjaga kehormatan diri, jangan sampai disambat orang kita ini bakhil, kikir. Nah, lalu ada juga sedekah yang kita rahasiakan. Nah, jadi ada juga sedekah yang kita rahasia, nang jangan tahu. Di rumah anak bini kada tahu, nang menerima pun kada tahu pada kita nang memberi. Nah, itu mestinya ada juga. Jadi sedekah yang terbuka ada, sedekah yang tersembunyi ada. Sedekah yang terbuka ada manfaatnya. Bila ditiru orang, kita dapat pahala. Nah, bila kita bersedekah terbuka, lalu orang kadang menggibah kita, kita pun dapat pahala karena menjaga orang daripada dosa. Dapat pahala, jadi menjaga orang dari dosa. Nah, bersedekah secara sembunyi-sembunyi ini, nah, fadilatnya, manfaatnya kita dapat naungan Allah pada hari kiamat kaina. Itu baik laki-laki maupun perempuan. Yang ketujuh, warajulun zakarallah khaliya fafadat ainah. Seorang laki-laki, bini-bini sama aja, laki-laki kah, perempuan kah, yang berzikir kepada Allah di tempat yang sunyi, yang kada ada orang melihat mendengarnya, fafadat ainahu, maka dia menangis. Nah, dia berzikir kepada Allah, dia takut kepada Allah atau malu kepada Allah sampai mengeluarkan air matanya di tempat yang sunyi. Nah, itu pun faedahnya adalah dapat naungan di padang mahsyar, di tempat yang panas, yang kada ada naungan selain naungan Allah itu. Nah, jadi orang-orang di padang mahsyar itu kalau kada termasuk yang 7 ini, ya kepanasan tadi bang sudah, kada kemana-mana benaung. Kalau masuk dalam salah satu di antara ini, apalagi ada 2-3 macam nangkawa yang bisa kita kerjakan, makin banyak fasilitas naungan di padang mahsyar itu. Dan tidak mungkin dari bernaung dengan aras itu selain orang-orang yang muqarrabun, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapakah di antara orang yang bernaung dengan aras dan antara orang yang bercampur dengan panasnya matahari yang telah meleburnya karena panasnya dan bersangatan kesulitan dan kesedihannya karena nyalanya. Nah, kemudian para makhluk durung mendurung, dan sebagaimana mereka mendurung sebagian yang lain karena sangat berdesakan. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله الفاتحة إلى حضرة النبي وآله وصحبه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه